Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani Dewi. Saya adalah salah satu siswi dari kelas 11/4 Manu Putri Buntas Pesantren Cirebon. Tepat pada tanggal 27 Agustus 2024, Manu Putri mengadakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita singkat dengan PELIMA. Kegiatan ini dilakukan secara serentak oleh siswi kelas 10 dan kelas 11 Manu Putri Buntas Pesantren Cirebon. PELIMA merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kurikulum mereka. PELIMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari lingkungan sekitarnya, mempelajari isu-isu sosial dan isu-isu penting di Indonesia. Dengan adanya program PELIMA ini, kami dari kelas 11/4 membuat sebuah anyaman yang terbuat dari sampah plastik atau lebih tepatnya dari kemasan minuman saset. Untuk lebih lanjutnya, yuk ikuti video kami terus. Yang membuat anyaman dari tebu. Yang pertama yaitu menggunting bagian bawah dan samping. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu melipat bagian atas dan bawah. Jadi kayak gini ya guys. Ya, yaitu proses membuat menjadi sebuah anyaman. Nah, ini seperti ini. Ini hasil dari karya kita ya guys. Nah, jadi sekarang kita bakalan wawancarain tentang proyek PELIMA yang ada di kelas 11/4 ini. Ayo, kita masuk. Jadi sekarang kita sudah bersama salah satu anggota dari kelompok berapa nih, Mbak? Kelompok berapa, Mbak? Ya, 5. Nah, sekarang kita udah sama kelompok 5. Jadi kita mau nanya nih, berapa lama proses pembuatan karya ini, Mbak? Kurang lebihnya sih 2 hari. Kalau nyampe 1 hari lah. Kurang lebihnya. Nah, kalau buat konsep yang sekarang kalian bikin itu lebih ke konsep apa? Konsepnya ini bikin sudah jadi sih dan tempat Jadi gini guys, jadi dari kelompok 5 ini udah ada satu hasil karya yaitu wadah tisu yang bisa digunain buat di rumah. Kalau boleh tahu ya, kan wadah tisu itu kotak, itu gimana cara masuknya, Mbak? bisa dibuka dan dilebar-lebarin gitu. Jadi bisa masuk. Jadi gitu guys, dari penjelasan kelompok 5 ini. Mari kita ke kelompok selanjutnya. Nah, sekarang kita udah ada di kelompok selanjutnya. Ini kelompok apa, Mbak? Kelompok 1. Nah, kalau boleh tahu nih, kelompok 1 lagi bikin apa nih? Kita lagi bikin tas dari
bungkus teh jus. Kalau misalkan kan tadi buat yang kelompok pertama itu kan buat tisu ya, buat wadahnya tisu. Kalau ini berarti tas buat wadah apa dong? Buat wadah alat-alat cantikan, handphone atau yang lain-lainnya. Kalau boleh tahu, seberapa pengaruhnya sih karya ini buat lingkungan sekitar? Jadi karya ini tuh mengurangi limbah plastik yang tersebar di lingkungan sekitar. Terus juga menambah nilai jual produk. Nah, jadi itu guys dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kita tanya kelompok lain ya. Nah guys, selanjutnya kita ada di kelompok berapa Mbak? Kelompok 4. Di kelompok 4 ini kira-kira buat apa? Kita mau bikin dompet sama tas. Kalau boleh tahu ya Mbak, kesulitan apa sih yang selama ini Mbak rasakan tentang pembuatan P5 ini? Kesulitannya sih cuma di bentuknya, bikin bentuknya, terus cara ngelipetnya gimana, terus dari tutorial juga kan juga semuanya kita paham kan, jadi kesulitannya di situ. Nah jadi guys, kata Mbaknya kalau misalkan kesulitannya itu dari cara ngelipetnya, dari ngebentuknya, karena memang benar di tutorial itu nggak semuanya kita paham gitu guys. Untuk selanjutnya kita kelompok selanjutnya ya. Nah guys, sekarang kita ada di kelompok berapa Mbak? Kelompok 2 Mbak. Jadi kalau misalkan di kelompok 2 ini berapa lama sih pengumpulan sampah-sampah teh jus? 2 hari sebelum. Jadi semuanya di sini Mbak Mutiara ini mengumpulkan sampah-sampah teh jus itu selama 2 hari sebelum praktek dimulai. Jadi segitu aja dari kelompok ini, kita ke kelompok selanjutnya. Nah sekarang kita ada di kelompok terakhir nih. Ini kelompok berapa Mbak? Kelompok 3. Kelompok 3 nih buat apa nih Mbak? Kelompok 3 kita bikin tas. Tas ini tas buat ibu-ibu ke pasar gitu pokoknya ya. Ini cuma yang versi kecilnya, soalnya kalau yang gede nanti butuh banyak. Terus palingan ini kecil buat bisanya buat kayak tomat, ya kayak gitu loh pokoknya dan lain-lain. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, bahan-bahan apa aja sih yang Mbak butuhin buat bikin ini? Bahan-bahannya simpel aja kok guys. Ada cuma bekas serbuk es sama gunting aja. Cuma kita penambahan ini. Nah jadi itu guys yang dari kelompok-kelompok dari semua kelas 4. Untuk selanjutnya kita nanya ke guru kita ya. Nah selanjutnya kita akan mewawancarai wali kelas kita sendiri yaitu Ibu Malu. Assalamualaikum Ibu. Ibu kita mau sedikit bertanya tentang proyek P5 ini ya, boleh? Kalau boleh tahu ya Bu, menurut Ibu pribadi, seberapa pengaruhnya proyek ini terhadap lingkungan sekitar? Itu walaupun hal ini terbilang langkah kecil ya, kegiatan kecil, tapi sangat berpengaruh. Contohnya dari beberapa ratus bungkus ke serbuk, minuman serbuk itu bisa dibuat satu benda yang sangat bermanfaat. Contohnya kayak tadi tempat tisu, misalkan yang salah satu kelompok kan ada yang membuat tempat tisu. Nah itu kan sangat mengurangi dari ratusan sampah yang tadi itu. Kalau misalkan kita buat jadi sebuah daur ulang menjadi sebuah benda itu kan bisa menjadi hal yang berguna dan juga tentu mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Sangat berpengaruh, walaupun langkah kecil yang kita lakukan ini tapi akan sangat berpengaruh bagi lingkungan. Berpengaruhnya sangat besar bagi lingkungan kita. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu memilih tema plastik sampah ini? Saya memilih tema ini yang pertama tidak membutuhkan biaya besar. Nah, kalau misalkan saya membeli barang lain yang baru, yang misalkan membuat kerajinannya harus membeli barang yang lain, itu kan untuk
sisa-sisa alat penggunaan keterampilannya itu kan akan menjadi sampah lagi. Kalau ini memang benar-benar murni dari sampah, kita tidak membutuhkan biaya besar dan memang murni dari sampah membuat sebuah kerajinannya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi sekarang kita sudah ada di hari ketiga P5 akan mengadakan pembaca dan mengadakan papan manuputri dan pembaca juga dipamerkan oleh setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 11. Selanjutnya kita lihat pembaca kita. Oke, jadi semuanya sekarang kita sudah ada di standnya 11 4, yaitu stand yang kemarin kita bikin ya. Halo Mbak, bisa dijelaskan Mbak membuat apa dan buat apa fungsinya ini? Bisa. Jadi di sini kita dari kelas 11 kita bikin kerajinan anyaman. Di sini ada tas buat belanja. Ini tas buat belanjanya dia bisa buat sayur, beli cabai, buat buah-buahan. Terus di sini ada tempat tisu. Jadi biar tisunya takutnya tidak higienis, jadi bisa ditempatin pakai ini guys. Terus di sini juga kita ada dompet buat kondangan, bisa kok. Ini dompetnya sangat bagus intinya. Lagi video udah. Oke semuanya, jadi tadi adalah rangkaian acara P5 dari kelas kami. Untuk acara selanjutnya kita nantikan nanti ya. Beri di ladang Bu. Ini juga bisa. Ini harganya 3 dari ya, nanti lagi. Ketahuan dia beli kerasan main dari langit, dia beli di warung-warung. Nah isinya dia bagi-bagiin dulu sama teman-temannya, minum sampai juga baru itu berarti bukan untuk diperlukan dari mana itu ini kan artinya kita jadi sekarang kita akan mewawancarai salah satu guru manuputri. Bapak, kalau boleh tahu ya Pak, saya mau sedikit bertanya tentang P5 ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang P5 yang ada sekarang? Jadi P5 ini menurut saya salah satu program yang sangat fokus ya, karena bisa menumbuhkan rasa kreativitas dan juga rasa entrepreneur gitu. Mengenalkan barang-barang yang dihasilkan itu barang-barang yang menghasilkan uang. Jadi peserta didik atau murid-murid tidak terpaku pelajaran yang pelajaran yang bisa menghasilkan survive dalam kehidupan. Dan sangat bagus. Apakah ada dampak P5 ini untuk sekolah kita? Kalau dampak untuk sekolah, mungkin sekolah akan lebih lebih maju, lebih terpandang, dan sekolah akan dipandang menjadi sekolah yang inovatif, jadi sekolahnya itu akan dipandang lebih baik. Itu nanti feedbacknya atau manfaatnya kembali ke sekolah. Jadi itu adalah respon dari salah satu guru manuputri. Saya Liseni Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.